Selamat pagi Tribuners, kami memiliki sejumlah informasi terkini terkait dengan pemilu dan juga Pilpres 2024, termasuk pula real count KPU terbaru. Informasi pertama datang dari Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS, pengusung Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang siap mendukung PDIP selaku pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk menggulirkan hak angket tentang dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI. Namun ketiga partai akan mengajukan syarat kepada PDIP guna mendukung hak angket terrealisasi. Hal ini dilakukan agar komitmen antara parpol yang mendukung hak angket tersebut. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, ketika ditemui di Nasdem Tower Jakarta Pusat pada Kamis 22 Februari 2024, mengatakan bahwa syarat ini nantinya akan ditandatangani bersama. Turut hadir dalam konferensi pers, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Absyi dan Sekjen PKS Hasanuddin Wahid. Menurut Hermawi, syarat tersebut diajukan agar tidak ada pihak yang saling meninggalkan alias berkhianat. Tiga parpol Koalisi Perubahan menyatakan siap untuk bergabung dengan PDIP menggulirkan hak angket kecurangan Pilpres 2024. Ketiga sekjen tersebut telah menggelar rapat di Nasdem Tower Jakarta pada Kamis sore. Hermawi Taslim mengatakan dalam pertemuan ini salah satu yang dibicarakan adalah kemungkinan penggunaan hak angket di DPR yang diinisiasi oleh Capres Ganjar Pranowo. Hak angket tersebut bertujuan untuk mengusut kecurangan Pilpres 2024. Namun demikian, mereka juga akan menunggu langkah nyata dari PDIP untuk menggulirkan hak angket tersebut. Nasdem, PKS, dan PKB juga telah menyiapkan data-data dan hal-hal kecil lainnya. Sebelumnya, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR RI. Partai politik pengusung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS bakal bertemu dengan Anies Muhaimin pada Jumat hari ini. Pertemuan tersebut diketahui untuk menanyakan soal hak angket yang menjadi isu sekaligus rencana Amin bersama paslon 03 Ganjar Mahfud. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan pihaknya setuju dengan hak angket. Ada hal-hal yang menjadi syarat dalam pelaksanaan hak angket tersebut. Dia menginginkan adanya nota kesepahaman bila hak angket itu benar dilakukan. Sementara itu, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan pihaknya akan menunggu aksi dari Capres Ganjar Pranowo dan juga PDIP. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menilai hak angket merupakan langkah yang bagus ketimbang menggugat sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya DPR RI juga telah memiliki pengalaman terkait penggunaan hak angket untuk menyelidiki kasus. Akan tetapi terkait syarat-syarat yang diajukan oleh ketiga parpol pengusung Amin ini belum diketahui apa dan belum akan dibocorkan sebelum mereka bertemu dengan Anies dan juga Muhaimin. Di samping itu, Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, sekaligus pakar hukum tata negara, Yusril Iza Mahendra mengatakan penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini dalam ketidakpastian. Mengutip Kompas.com pada Kamis 22 Februari 2024, ia menilai hak angket yang kini diusulkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu presiden 2024 berpotensi menimbulkan chaos atau kekacauan. Menurut Yusril, pihak yang kalah Pilpres seharusnya mencari penyelesaian ke Mahkamah Konstitusi, bukan dengan menggunakan hak angket DPR. Dia menyebut hak angket DPR tak dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 oleh pihak yang kalah Pilpres. Berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar RI 1945, salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilu.
dalam hal ini Pilpres, pada tingkat pertama dan terakhir. Putusan MK pun bersifat final dan mengikat. Menurut dia, para perumus amandemen UUD NRI 1945 telah memikirkan bagaimana cara yang paling singkat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, yakni melalui MK. Hal ini dimaksudkan agar perselisihan segera berakhir dan diselesaikan melalui badan peradilan sehingga tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan jika pelantikan presiden baru tertunda karena perselisihan yang terus berlanjut. Tiga sekretaris jenderal dari partai politik pengusung Anies Muhaimin bertemu di Nasdem Tower pada Kamis 22 Februari sore hari ini. Adapun tiga partai itu yakni dari Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, dan PKS. Berdasarkan pantauan Kompas.com, terlihat Sekjen Nasdem Hermawi Taslim terlebih dahulu muncul di lobi Nasdem Tower sekira pukul 17:20 waktu Indonesia Barat. Hermawi Taslim menunggu kedatangan Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid atau Cak Udin. Tidak berselang lama, Chaudin tiba di Nasdem Tower menggunakan jaket berwarna hijau dan kemeja coklat. Kemudian Sekjen DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi tiba sekira pukul 17:47 waktu Indonesia Barat. Hermawi Taslim terlihat menyambut Abu Bakar dengan menyanjung perolehan suara PKS di DKI Jakarta. Sebelumnya, Hermawi menyebut pertemuan para sekjen Koalisi Perubahan ini adalah rapat rutin parpol pengusung Anies Muhaimin. Ia menjelaskan akan ada beragam isu yang dibahas, namun secara umum akan ada evaluasi menyeluruh terkait Pilpres 2024 dari tiga sekjen parpol Koalisi Perubahan. Belum diketahui pasti apakah pertemuan tiga sekjen tersebut juga membahas soal rencana hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR RI. Partai politik atau pihak yang kalah di pemilihan presiden disebut tidak dapat menggunakan hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Demikian disampaikan oleh Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Kamis 22 Februari. Pakar hukum tata negara itu menyebut pihak yang kalah di Pilpres seharusnya mencari penyelesaian ke Mahkamah Konstitusi bukan dengan menggunakan hak angket DPR. Dia menegaskan bahwa pihak yang kalah tidak dapat menggunakan hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Yusril lantas menjelaskan pasal 24C UUD NRI 1945, di mana salah satu kewenangan MK yakni mengadili perselisihan hasil pemilu, dalam hal ini Pilpres pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final dan mengikat. Menurut dia, para perumus amandemen UUD NRI 1945 ini telah memikirkan bagaimana cara yang paling singkat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu yakni melalui MK. Hal ini kata dia dimaksudkan agar perselisihan itu segera berakhir dan diselesaikan melalui badan peradilan sehingga tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan jika pelantikan presiden baru tertunda karena perselisihan yang terus berlanjut. Yusril mengatakan putusan MK dalam mengadili sengketa Pilpres 2024 akan menciptakan kepastian hukum. Sementara itu penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini ke dalam ketidakpastian yang berpotensi berujung menimbulkan chaos. Lebih lanjut, Yusril menyinggung soal pemakzulan Jokowi. Menurutnya hal itu akan membawa negara Indonesia ke dalam jurang kehancuran. Pasalnya proses ini akan berlangsung berbulan-bulan lamanya hingga melampaui berakhirnya masa jabatan Jokowi. Hal ini memungkinkan negara mengalami vakum kekuasaan yang membahayakan.